Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Jumpa lagi di dalam kesempatan yang baik ini, dan kita akan merenungkan satu kebenaran tentang kasih karunia. Dan saya beri judul, Menghargai Anugerah Allah dengan Benar. Sahabat sekalian, ketika kita berbicara tentang kasih karunia, ada dua pandangan yang kurang tepat yang ada di dalam benak kebanyakan orang percaya. Yang pertama adalah pandangan anugerah itu dilihat sebagai balas budi atas kebaikan Tuhan. Saya pernah tinggal di Filipina dan ada satu budaya orang Filipina yang dikenal sebagai istilahnya itu utang na loob. Utang na loob ini adalah ketika seseorang menerima sebuah kebaikan dari orang lain, maka si penerima kebaikan itu akan terus menghargai orang yang pernah berbuat baik kepada dia atau yang menolong dia, dan bahkan sampai mati dia tidak boleh kehilangan respect atau hormat terhadap orang ini. Sekalipun mungkin orang ini bisa saja berubah menjadi jahat, berubah menjadi tidak benar, tetapi orang ini yang menerima kebaikannya itu akan terus hormat, akan terus berterima kasih. Dan seringkali kita memandang akan kasih karunia Allah itu seperti kita balas budi kepada Tuhan. Maka semua yang kita kerjakan lahir dari balas budi dan bukan lahir dari iman. Alkitab tidak pernah mengatakan kepada kita untuk pekerjaan balas budimu atau work of gratitude, bukan. Tetapi work of your faith, pekerjaan-pekerjaan imanmu. Bukan karena kamu harus balas budi kepada Tuhan sebab dia sudah menyelamatkan kita. Maka yang kedua juga adalah ekstrim yang berikutnya, yaitu orang yang sudah menerima kasih karunia, mereka menganggap ini sebuah pengampunan yang begitu hebat dan ada jaminan keselamatan, dan akhirnya mereka menyia-nyiakan kasih karunia itu dan hidup di dalam dosa karena mereka percaya firman yang mengatakan di mana banyak kesalahan atau kejahatan atau dosa, maka di situ kelimpahan kasih karunia akan semakin besar. Tetapi justru di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat pertama, Paulus melarang konsep ini. Dikatakan sekali-kali tidak boleh kamu berpikir bahwa karena kasih karunia Allah itu kamu boleh berbuat dosa seenaknya atau hidup dan tinggal di dalam dosa, di mana kamu sudah tinggalkan ketika kita membuat keputusan terima Yesus Kristus. Dengan kata lain, bahwa satu orang yang terus merasa ada satu hutang budi, sementara sisi lain orang yang sudah menerima tapi tidak menghargai sehingga akhirnya hidup mereka menjadi sembrono. Nah, bagaimana sebenarnya Alkitab mengajarkan kepada kita memandang kasih karunia, memandang anugerah itu dengan benar? Mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus menuliskan itu di dalam Perjanjian Baru. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 8 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang berkelimpahan yang Engkau berikan, rahmat yang Engkau curahkan kepada kami, yang melayakkan kami dan membenarkan kami oleh karena Kristus Yesus. Kami berdoa untuk Roh Kudus menyatakan kehendak-Mu yang sempurna kepada kami hari ini dan menyingkapkan rahasia kebenaran ini dan menjadikan kami sebagai orang yang sungguh bisa menghargai anugerah Allah dengan benar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat sekalian, ayat yang baru saja kita baca adalah pernyataan dari Paulus, yaitu dia mengatakan dari semua rasul-rasul yang setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tentu rasul-rasul seperti Kefas yaitu Petrus adalah orang yang langsung bersama dengan Kristus Yesus di dalam pelayanan secara manusia ragawinya, lalu kemudian mati dan bangkit. Jadi mereka menyaksikan bagaimana Yesus melayani mereka, bagaimana Yesus menyatakan dirinya. Demikian juga dengan para rasul yang lain, bahkan Yakobus, saudara Yesus, yang orang yang paling skeptik, yang paling tidak mau percaya, justru juga mendapatkan kepercayaan yang sama dari perjumpaan dengan Kristus. Tapi kemudian ayat yang ke-8, Paulus mengatakan tentang dirinya, yaitu akhirnya Tuhan juga menyatakan dirinya kepada Paulus, menyatakan Injilnya kepada Paulus dalam perjalanannya ke Damaskus. Dan di situ kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus dan hidupnya diubah oleh kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Lalu kemudian dia mengatakan tentang keberadaan dirinya, bahwa sebenarnya dia ini orang yang seperti lahirnya itu abnormal, lahir sebelum waktunya. Istilah ini kira-kira orang yang lahir itu prematur, lahir yang mungkin waktunya nggak tepat. Kenapa? Karena dia katakan mengingat akan masa lalunya, mengingat akan siapa dirinya sebelumnya. Dia adalah orang yang paling hina di mata orang-orang percaya, sebab dia adalah orang yang penyebar teror. Dia orang yang diberikan kuasa mandat oleh Mahkamah Agama Yahudi untuk membunuh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Dan di sini Paulus menyadari bahwa kelahiran abnormalnya ini adalah karena Kristus menampakkan diri yang terakhir kepadanya. Ya, tidak seperti yang ada pada 12 rasul-rasul. Penampakan Yesus ini kan sepertinya tidak terduga, tidak terencana sama sekali. Jadi nggak ada pikiran Paulus bahwa dia akan menjadi seorang rasul pemberita Yesus Kristus. Nggak ada. Tidak pernah ada dalam niat pikirannya sebelumnya. Tetapi justru itulah yang terjadi. Dan inilah salah satu ekspresi bahwa dikatakan aku yang terakhir dari semuanya. Dan kemudian aku adalah lahir sebelum pada waktunya, atau yang tidak normal, ya, tidak terduga, yang tiba-tiba. Dan ini memperlihatkan akan siapa Paulus kemudian. Lalu dia berkata, aku ini sebagaimana aku sekarang. Berarti dia sebagai seorang rasul, dia sebagai seorang perintis gereja, dia sebagai seorang pemberita Injil kepada bangsa-bangsa lain. Karena dia tulis ini surat kepada jemaat di Korintus dari Efesus, di mana dia melanglang buana memberitakan Injil sekalipun mengalami banyak penderitaan dan kesakitan. Tetapi dia katakan, aku hari ini seperti ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi dia menghargai kasih karunia dalam posisinya sekarang ini. Dan juga dia katakan sebaliknya, aku tidak membuat kasih karunia itu sia-sia, tetapi justru aku bekerja lebih keras. Nah, mari kita lihat ada dua cara yang benar di dalam menghargai anugerah Allah dalam hidup kita. Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan. Yang pertama, menghargai anugerah Allah yang benar dengan cara mengingat keselamatan yang kita terima. Bahwa keselamatan yang kita terima adalah panggilan anugerah, sebuah panggilan anugerah. Rasul Paulus mengatakan ini di dalam statement autobiografinya tentang pertobatannya di dalam Galatia 1 ayat yang ke-15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Walaupun Rasul Paulus tidak pernah bermaksud untuk menjadi seorang rasul, pemberita Injil Yesus Kristus, tetapi dia sadar ternyata sejak dalam kandungan ibunya Tuhan sudah memanggil dia untuk diselamatkan. Inilah saya percaya pilihan Allah
kepada kita. Kita tuh dipanggil untuk diselamatkan. Dan itu panggilan kasih karunia. Itu tidak layak kita terima. Karena kalau ada yang layak kita terima. Kalau ada keadilan Allah yang layak kita terima. Maka semua manusia tidak ada satu yang bisa selamat. Karena kita berdosa. Itu keadilan Allah. Mau siapapun. Kita tidak punya pilihan lahir di keluarga Kristen atau di keluarga non-Kristen. Kita tidak punya pilihan lahir sebagai ras tertentu, jenis kelamin tertentu. Kita tidak punya pilihan. Itu adalah ketetapan Allah. Tetapi di tengah-tengah kita yang tidak mengerti akan Injil, Allah sudah memanggil kita. Sejak dalam kandungan ibu kita, Allah mengenal kita. Allah merancangkan rencana ajaibnya kepada kita. Keselamatan. Dia memanggil kita berulang-ulang dengan Injilnya. Lewat segala keadaan situasi yang kita tumbuh. Dan akhirnya pada titik nanti kita mendengar. Lalu kemudian kasih karunia Allah ditawarkan kepada kita. Dan kemudian kita merespon dengan iman. Nah, sahabat sekalian, jadi pertama kita sadar menghargai kasih karunia Allah itu dengan cara menghargai keselamatan yang kita sudah terima. Bagi sahabat yang sudah lahir baru, kita mesti kembali mengingat. Dulu ya waktu saya itu belum bertobat, wah hidupnya kacau. Jadi kalau saya bisa diselamatkan itu bukan karena saya baik, bukan karena saya berencana untuk bertobat. Saya tidak punya rencana untuk jadi pendeta. Saya tidak punya rencana untuk memberitakan Injil. Saya mau punya rencana lain untuk kehidupan saya pribadi. Tetapi Allah telah memanggil kita. Nah yang kedua, bahwa kalau kita menghargai kasih karunia Allah dengan keselamatan kita, yaitu dengan kebenaran kita ini datangnya dari Allah, untuk kita bisa hidup benar di hadapan Allah, itu pun oleh karena iman. Jadi kasih karunia Allah itu direspon dengan iman. Filipi pasal yang ketiga ayat 9, Paulus berbicara tentang dirinya dan dikatakan, dan berada dalam Dia, dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan iman. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, dia adalah orang yang kalau bisa dibandingkan dari ayat ini dikatakan sebelumnya bahwa mengenai kebenaran karena hukum Taurat, aku orang yang tidak bercacat. Artinya, dia itu memenuhi semua tuntutan-tuntutan yang ada. Tapi tetap dia berkata, itu tidak bisa membuat saya benar di hadapan Allah. Tidak bisa sama sekali dengan mentaati hukum Taurat. Saya mengandalkan kebenaran saya ini. Jadi dia ingat apa yang Yesaya berkata, bahwa kebenaran kita ini semua seperti kain kotor. Kesalehan kita ini seperti kain kotor yang tidak ada sama sekali hormatnya di hadapan Allah. Jadi kalau kita hari ini bisa dibenarkan, kalau kita hari ini diterima oleh Allah, itu bukan karena kita, tetapi karena Kristus, karena anugerah. Dan anugerah itu harus kita terima dengan iman. Itu dia, dengan iman, kepercayaan kita. Sehingga kita akan melihat bahwa tidak ada satupun jasa kita, tidak ada satu sekali, sama sekali tidak ada. Apakah itu pengetahuan teologi kita, persembahan kita, apakah itu kebaikan kita, nggak ada sama sekali. Contoh misalnya yang kita lihat itu adalah orang yang ada di samping Yesus di kayu salib. Coba lihat, tidak ada pengetahuan teologinya, tidak ada pemberiannya, dia tidak memberi apa-apa sama Yesus, dia bahkan jahat, dia bahkan tidak lepas dari penderitaannya. Sewaktu dia mengatakan, Tuhan, yang penting Tuhan tolong ingat aku. Ingat aku nanti kalau engkau sudah ada di Firdaus. Dia cuma minta ingat. Tapi saudara, apa yang terjadi? Justru dia diselamatkan. Nah ini mungkin akan menghancurkan paradigma teologi kita bahwa, oh untuk orang diselamatkan dia harus begini, harus begini. Mari kita lihat orang yang ada di samping Yesus. Cuman satu. Apa jaminan dia? Karena Yesus mengatakan, kamu hari ini bersama-sama saya. Titik, tidak ada yang lain. Jadi kebenaran kita itu bukan karena sisi kita, tapi karena sisinya Tuhan. Dia yang mengatakan kamu dibenarkan. Jadi standarnya bukan standar kita, standarnya standar Allah. Jadi kebenaran itu harus kita terima dengan apa? Dengan iman. Itu caranya kita menghargai kasih karunia Allah.
menyadari bahwa kita diselamatkan itu, panggilan itu pun karena anugerah, kita bisa menerima, merespon untuk dibenarkan pun karena anugerah, kita terima dengan iman. Dan kemudian pola untuk keselamatan ini bagi semua manusia sama. Jadi tidak hanya untuk orang Yahudi saja begitu, atau untuk orang-orang di masa perjanjian baru, enggak. Semua kita sampai sekarang dan nanti selama manusia ini hidup dan Yesus belum datang menjemput kita. Maka pola keselamatan Allah tetap sama kepada semua manusia, yaitu lewat anugerahnya. Di 1 Timotius pasal yang pertama ayat 13-16, Paulus mengatakan begini, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan kasih dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa." Jadi sama. Mau itu Rasul Paulus, mau itu manusia lain, semua sama. Kita ini diselamatkan oleh Kristus. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Paulus mengatakan, "Saya yang paling berdosa dari semua karena saya ini justru membunuh orang-orang Kristen." Dia adalah penebar teror, namanya itu begitu menakutkan di kalangan orang Kristen sebelum dia bertobat. Tetapi justru disitulah kasih karunia Allah itu. Jadi dia menyadari akan siapakah dirinya, betapa bejatnya hidupnya. Titik awal orang untuk mulai bertobat, dia harus sadar betapa rusak bejatnya hidupnya. Depravity of man, kehancuran kebejatan manusia. Kalau orang sudah sadar ini, maka jalan untuk dia melihat akan kasih karunia Allah akan terbuka dengan lebar. Sejak yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa cara menghargai kasih karunia Allah dengan mengingat akan keselamatan kita dan bagaimana proses keselamatan itu dan dampak keselamatan itu kepada kita. Sebagai praktikal aplikasinya adalah setiap pagi kalau kita masih bangun, mari kita ingat ini. Sebenarnya saya tidak layak untuk hidup hari ini. Kalau bukan karena Tuhan. Maka kita datang dan mengatakan, "Tuhan, aku bertobat untuk setiap kesalahan dan dosaku. Dan aku bersyukur bahwa Engkau telah menyelamatkan aku." Mari kita ingatkan diri kita terus. Tidak ada yang baik dalam hidup kita kalau bukan Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Tidak ada yang benar kalau bukan Tuhan yang menaruh kebenarannya itu di dalam hati kita lewat karya salibnya. Yang kedua, kita tidak membuat anugerah Allah itu menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, kita bekerja lebih keras untuk mengerjakan panggilan Allah dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan, "Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua." Artinya kepada sisa rasul-rasul lainnya itu yang pernah dan lebih dahulu berjumpa dengan Tuhan. Dia katakan, "Sekarang ini cara saya menghormati kasih karunia, aku justru bekerja lebih giat di dalam panggilan Allah. Dan ini pun bukan karena aku, tetapi karena kasih karunia Tuhan." Jadi Rasul Paulus satu mengatakan, dia menghargai panggilannya itu adalah panggilan kasih karunia. Apa itu kasih karunia Allah dalam hidupnya? Dia dipanggil untuk menjadi perintis, pemula, pionir di dalam pekerjaan Tuhan, dan juga pemberita Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Oleh ini, dia bisa lakukan itu dengan sukacita. Kenapa? Karena ada anugerahnya. Jadi, sahabat sekalian, untuk kita bisa terus berjalan dalam anugerah Tuhan, mari kita kenali panggilan kita. Kalau memang saudara dipanggil sebagai seorang pengusaha, anak Tuhan yang ada di dalam dunia usaha,
atau di dunia industri, jadilah industrialis, jadilah pengusaha yang hidup dengan kasih karunia Allah dan bekerja lebih keras untuk melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat kehidupan kita. Bila kita adalah seorang profesional, pendidik, atau kita seorang mahasiswa, mari kita lakukan panggilan kita itu, dan selama dalam panggilan itu kita berjuang, anugerah Allah itu ada. Jadi jangan coba-coba pindah untuk, aduh enak ya rasanya ya jadi pengusaha ya, wah nggak enak jadi pendeta. Atau sebaliknya, ada yang mengatakan, wah enak jadi pendeta ya, dia nggak tahu apa pergumulan orang itu. Tetapi kalau kita ada dalam kasih karunia Allah, kita akan mendapatkan kekuatan untuk melakukan, bekerja lebih keras. Dan sekalipun orang lihat, aduh kok sampai larut malam Pak pelayanan, nggak capek, nggak letih. Tapi justru orang yang melayani itu begitu sukacita, begitu semangat. Kenapa? Anugerah Allah itu. Karena dia ada di dalam posisi panggilan yang tepat. Dan anugerah Allah itu tercurah untuk memampukan dia. Jadi sahabat, jangan coba-coba pakai sepatu orang lain menjalani panggilan Allah. Pakai saja apa yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena di situ ada anugerah Allah. Dan kerja kerasnya itu apa? Sahabat sekalian, Paulus bekerja keras termasuk dalam pekerjaan Injil, tetapi juga di dalam pelayanannya dia mengalami banyak benturan-benturan, banyak kesulitan, banyak tantangan. Di dalam episode sebelumnya saya berbicara mengenai ketahanan orang percaya, dia bicara 9 tantangan dalam pelayanannya dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Sulit, apakah itu tekanan, juga aniaya, serta kekurangan. Tetapi semua itu dijalankannya dengan penuh sukacita. Ketika dia menghadapi itu, salah satu yang dia katakan, aku melawan itu dengan murah hati. Nah, ini prinsip yang penting sekali. Kemurahan hati. Sahabat sekalian, salah satu cara kita bekerja keras untuk anugerah Allah adalah kita memperbesar kapasitas kemurahan hati kita. Mulai dengan apa? Banyak hal yang kita bisa lakukan memperbesar kapasitas kemurahan hati kita. Yang pertama, tentu sesuatu yang sifatnya material. Apakah itu waktu? Apakah itu tenaga? Apakah itu keuangan dan sumber-sumber kita? Ini kita bisa pakai dengan lebih banyak untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mendukung pekerjaan Injil. Kita lakukan, kita terlibat. Bila sahabat sekalian dalam gereja lokal, mari libatkan diri Anda di sana. Jangan cuma sekedar datang, tetapi mari kita libatkan apa yang saya bisa lakukan. Mungkin ada visi untuk mengutus orang dengan keuangan kita lakukan. Kita doa buat mereka. Kita terlibat di dalam pelayanan. Tetapi juga kemurahan hati itu kita perlihatkan lebih keras lagi di dalam perkataan kita. Apakah kita semakin hari semakin bermurah hati dalam kata-kata yang membangun, kata-kata nasihat, kata-kata yang memberi dorongan, kata-kata yang menjadi doa kepada orang-orang yang kita temui? Ini kemurahan hati. Kata-kata afirmasi baik kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada orang lain, kepada atasan kita. Mari kita lakukan ini. Semakin kita bermurah hati, sehingga perkataan kita itu menjadi perkataan kehidupan setiap hari. Lalu juga kita kerja keras untuk memperbesar kapasitas kita di dalam menerima orang lain. Oh, perlebarlah hati kita. Berikan ruang untuk orang-orang itu bisa salah dan kita tidak menghakimi mereka. Kita tidak menjadi orang yang gampang marah, gampang meledak, sumbu pendek, langsung meledak-ledak dan menghakimi. Tidak. Mari kita berikan ruang supaya kemudian ketika ruang itu ada, orang-orang itu bisa masuk dan kita bisa menerima mereka. Dan yang terakhir, kita besarkan kapasitas kita, kemurahan kita. Kita kerja lebih keras untuk memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Oh, nggak enak kalau kita tuh disakiti. Tetapi kembali lagi, pengampunan merupakan keputusan. Dan anugerah Allah cukup untuk kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak bagi kita, tidak layak untuk menerima pengampunan kita. Tapi mari kita pikirkan kembali kepada keselamatan kita. Apakah memang kita layak diampuni oleh Tuhan dengan dosa-dosa kita? Nggak ada yang layak.
Jadi kalau tidak ada yang layak, mari kita kerja lebih keras. Saya tahu ini tidak mudah. Apalagi kalau itu orang yang menyakiti kita itu orang yang kita hormati, pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Wah, tidak mudah. Betul tidak mudah. Dan itu tidak bisa cepat. Take your time. Tapi saya mau katakan bahwa kabar baiknya, anugerah Allah cukup. Ketika Paulus menjerit dan mengatakan, Tuhan cabut duri dalam daging ini. Apa yang kata Tuhan kepada dia? Cukuplah anugerahku kepadamu. Dan karena itu dia bisa mengatakan, di dalam kelemahanku, anugerahmu, kekuatanmu itu semakin besar. Dan karena itu, kita bisa bersuka cita menjalani kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Dan kita dibentuk untuk menjadi mulia bagi Kristus Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa, biarlah kami memiliki pemahaman yang benar dalam anugerah-Mu. Memahami keselamatan yang Kau berikan kepada kami hanya karena anugerah Allah. Dan kami bisa bekerja lebih keras di dalam panggilan kami masing-masing. Untuk bermurah hati dalam materi yang dipercayakan, waktu, tenaga, perkataan kami menjadi kata-kata anugerah, doa kami, bahkan memberi ruang untuk orang-orang bisa salah dan kami menerima mereka. Dan kami juga berdoa untuk Engkau memberikan kekuatan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.